wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Paket mati. Inna Allaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga kita yang mendengar, yang membaca, menyimak, insyaallah semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mungkin ada ibu-ibu yang belum mendapatkan tempat, kami persilakan sekali lagi untuk masuk di rumah duka. Ada masih beberapa tempat yang kosong. Silakan ibu. Di pembungkak mungkin ada yang kamu dapat buka. Kepada ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah takziah yang insyaallah muliakan ke Allah Tabaraka wa taala. Selanjutnya marilah kita dengar, kita simak dengan seksama penyampaian kata-kata takziah sekaligus dakwah Islamiyah yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh keponaan beliau, Allah yarham Ibu Haja Amanah, yakni Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad bin Sirajuddin Syamsuddin MA, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Modern Dea Malela. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihi jami'a. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nahana 'anil infisali fi dinina wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang saya muliakan para orang tua, tauloka, ina bapak, ina kamina, sanak salaki sawai, para jamaah rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, walaupun masih dalam suasana keprihatinan, terutama akibat wabah COVID-19, dan juga kami keluarga
segenap keluarga besar almarhumah. Tentu wajar kalau berduka karena ditinggal pergi oleh orang yang kami cintai, kami sayangi, yaitu bagi saya pribadi Ibunda Hajah Amanah binti Ahmad Bazuni, yang telah dipanggil oleh Sang Pencipta 3 hari lalu, tepatnya hari Sabtu ya. Kami mendapat berita, namun tidak bisa segera terbang ke Sumbawa karena jadwal penerbangan yang tidak ada. Namun alhamdulillah kemarin sudah bisa berada di Sumbawa dan malam ini bisa hadir bersama-sama pada majelis takziah ini. Saya pribadi menganggap dan memperlakukan almarhumah sebagai ibunda, sehingga memanggil beliau Ina Ama, dan beliau pun menganggap saya sebagai, bukan sebagai keponakan, tapi sebagai anak. Sehingga pada satu waktu beliau marah di telepon karena mungkin saya salah sebut di kampus pesantren. Waktu itu beliau menginap dan ada tamu termasuk juga pendidik yang berasal dari luar Jakarta, luar Sumbawa, dan baru hadir. Saya kenalkan, ini tante saya gitu. Karena supaya jelas, karena mereka tahu ibunda kandung sudah meninggal dunia. Hanya ucapan itu saya tidak merasa ada satu kesalahan, tapi baru tahu kemudian sebulan kemudian beliau khusus telepon dan marah-marah dalam bahasa Samawa. Sejak kapan kamu itu menganggap aku ini sebagai tantemu, sebagai bibimu? Dari kecil saya anggap sebagai anak. Pokoknya marah dan saya hanya bisa memohon maaf, memohon ampun karena salah bahasa ya. Jadi sungguh kami menganggapnya sebagai ibunda dan beliau juga menganggap sebagai ananda. Dan setiap pulang ke Sumbawa, alhamdulillah terakhir ini cukup sering, baik sebelum ke Pamango maupun setelah pulang, sebelum berangkat ke Jakarta, kami mementingkan diri, mengharuskan diri untuk mampir ke rumah ini, bersilaturahim, dan kadang-kala tidak ada yang menemani beliau di dalam gitu. Jadi harus teriak-teriak dan gedor pintu rumah ini sehingga baru keluar. Maka oleh karena itu, setiba di bandara kemarin kami langsung ke pemakaman di Krato sana dan berdoa secara khusus bagi beliau dan bagi anggota keluarga yang dimakamkan di tempat tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau boleh berterus terang, ketika pada bulan Desember yang lalu kami menjenguk beliau almarhumah di rumah sakit RSUD Sumbawa, beliau sudah sangat gelisah sekali, berbaring, bangun, berbaring, belok kiri, baring kanan, baring kiri gitu. Dan sudah tidak banyak mengenal orang. Sekali dibisikkan dan langsung beliau bereaksi. Dalam batin saya, ajal segera menjemput. Dalam bahasa fikih ya, la yurja, tidak ada harapan lagi. Namun alhamdulillah beliau ditakdirkan untuk
bukan sembuh ya, untuk bisa pulang ke rumah. Dan kami menengok di rumah Adinda Akhris Nurdin. Beliau segar bugar, bisa berbicara, dan ada 1-2 pesan ya. Ada Adinda Akhris, kecuali satu yang saya keceplosan gitu. Ya, kami mohon maaf waktu DUC wafat tidak bisa pulang gitu. Langsung Akhris memberi isyarat, rupanya belum diberitahu gitu ya. Ya, tentang kematian dari adik kandung beliau lebih duluan. Dan saya tadi baru mendengar dari adik-adik di dalam jalan ajar beliau menjemput, banyak menyebut atau memanggil nama almarhum Husain Basuni MDUC. Dan saya pribadi yang terbiasa sejak terakhir ini, sejak ditinggal pergi oleh istri almarhumah tahun 2010, dan sudah saya sampaikan dalam majelis takziah beberapa waktu lalu ya di Bukit Permai ya. Terbiasa untuk berdoa atau menyertakan dalam doa bagi orang-orang terdekat yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menghadirkan wajah mereka. Allahumma ghfir lahum, untuk orang banyak. Yang saya hadirkan pertama kali ibunda kandung, kemudian yang kedua ayahanda kandung, yang ketiga almarhum Pamanda Khairuddin Nurdin, yang saya berhutang budi betul. Beliau mengantarkan, membawa saya ke Gontor setamat SMP di Sumba dulu. Yang bagi saya Gontor itu adalah tonggak milestone dalam perjalanan hidup, karir selanjutnya. Maka beliau saya masukkan dalam urutan ketiga itu. Baru urutan selanjutnya grup Bapak Ibu mertua ya. Baik mertua pertama, mertua kedua, dan mertua ketiga. Biar jelas ya. Lalu saya hadirkan baru grup khusus ya, secara pribadi adalah almarhumah istri. Tapi dia tidak poligami. Saya hadirkan wajah mereka. Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Saya ulang berkali-kali. Kalau sholat sendiri kadang-kala ekspresif. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ini kalau di masjid saya tidak berani ya. Nanti santri berkomentar, kok ayahanda seperti baca deklamasi. Nah, sejak pulang dari Sumbawa, ketika beliau berada di rumah sakit itu, ada beberapa kali tidak saya niatkan wajah almarhumah Haja Amanah Khairuddin atau Amanah binti Ahmad Bazuni ini hadir. Saya beristighfar, memohon ampun pada Allah, Pak, saya menghadirkan wajah orang yang belum wafat. Ya tidak sering lah, kalau sekitar 5-6 kali ada lah gitu. Karena ya, kami terus berdoa bagi kesembuhan beliau. Namun Allah memutuskan lain, menakdirkan lain, dipanggil ke hadiratnya pada usia 82 tahun. Ini sudah banyak sekali bonus diukur dari usia Rasulullah SAW 63 tahun, dan itu hijriyah ya. Lebih besar setahun, lebih banyak setahun 2 tahun dari miladiah.
Kalau saya sekarang 63 jalan. Insya Allah 31 Agustus tahun ini 64 tahun. Itu kalau ukuran hijriahnya 65 lebih ya, 66 lebih. Ternyata saya baru tahu Prof. Budi lebih tua dari saya ya. Nah, karena wajahnya kelihatan lebih muda ya. Apalagi kalau sudah pakai topinya itu. Beliau lebih tua 64 tahun ya, kita 66 tahun. Jadi sudah lebih tua dari usia Nabi. Rasulullah SAW ketika wafat, yaitu 63 tahun, dan beliau bersabda, umri ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ya, adalah antara 60 dan 70. Jadi hati-hati yang sudah lebih 60 tahun. Ya. Belum terlalu tua sudah pakai tongkat. Ma baina sittin wa sab'in. Antara 60 tahun 70 tahun. Jadi jangan merasa sudah 60 tahun apalagi 70 tahun masih kayak anak-anak milenial. Ma baina sittin wa sab'in. Almarhumah 82 tahun. Ini bonusnya luar biasa ya. Dan beliau bagaimana biasa selalu tegar ya. Setiap saya datang ya, wah, bicaranya itu kalah dari anak-anak muda, kalah anak-anak muda ya. Sampai istri saya ada di dalam bertanya, memang kalau ibu-ibu Sumbawa seperti itu ya katanya. Bagaimana kalau Ina Amal seperti itu, Ina Ana sama enggak gitu? Ya sama sebangun sebenarnya. Yang lain jalurnya kalau sudah bicara itu ya. Pokoknya ya apa istilahnya, tampak teding aling-aling dalam bahasa Jawa. To the point. Jadi beliau tentu kita ikhlaskan, kita semua, kami keluarga ya, saudara-saudara, adik-adik dari almarhumah maupun para anak cucu keponakan, dan kita semua harus mengikhlaskan setiap orang terdekat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah bersama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kebersamaan Bapak Ibu segenap kaum kerabat Handetolan pada malam takziah yang ketiga, pada malam ketiga hari ini gitu. Sebenarnya kalau pemahaman saya, takziah itu tidak terkait dan terikat dengan waktu. Hari pertama dan seterusnya kita bisa bertakziah seperti yang saya tadi share pengalaman pribadi, mendoakan bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Sang Pencipta ya, Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha, kalau banyak Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dengan keikhlasan, dengan kehusyukan, saya sarankan kalau berdoa bagi yang sudah meninggal khusyuk, dan walaupun tidak ada dalilnya, tapi saya yakin baik-baik saja menghadirkan wajah mereka. Insya Allah mereka datang dengan tersenyum. Sebagaimana yang sering saya lakukan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Selalu datang dengan tersenyum. Kecuali ibunda kandung Ina Ana Haja Rohana binti Nurdin, itu sekali-kali datang tidak tersenyum. Saya punya foto beliau yang tersenyum dan foto beliau yang kurang senyum. Sering datang tidak tersenyum, langsung ya Allah,
ada dosa yang saya lakukan, ada dosa yang saya perbuat, dan kadang-kala beliau datang tanpa senyum, dan sering tidak dalam berdoa tadi itu, ketika berada di mana, memimpin rapat, jadi pembicara seminar, konferensi di dalam negeri, di luar negeri. Kalau ibunda kandung itu sering nyelinap dari semua ya. Nyelinap itu bahasa Jawa. Apa? Selimir. Ngelap. Ngelelap. Ngelelap. Datang sedikit, wajahnya ya tidak tersenyum gitu. Saya langsung muhasabah, mawas diri. Ada pelanggaran, ada dosa yang saya lakukan. Langsung saya beristighfar dan kembali memohon kepada Allah dengan doa tadi itu. Dan beliau datang tersenyum. Karena khusus ibu kita, tentu juga dengan bapak yang melahirkan kita, yang menghadirkan kita ke bumi ini lantaran takdir Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan ibu bapak. Maka dalam Islam birrul walidain itu sangat penting sekali ya. Jangan sampai kita durhaka terhadap kedua orang tua ya. Na'udzubillahi min dzalik. Siapapun mereka, bagaimanapun mereka, tanpa mereka berdua kita tidak hadir ke muka bumi ini. Maka selalulah berdoa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup bersama kita di muka bumi ini. Nah, saya ingin lanjutkan sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para jamaah rahimakumullah. Sebenarnya pertemuan seperti ini namanya takziah. Ini nggak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Dan dulu pun belum ada. Baru terakhir ya, kita munculkan acara takziah. Azza yu'azzi, takziah itu menghibur. Jadi kalau takziah kita datang untuk menghibur keluarga, atau disebutnya ashabul musibah, keluarga yang mendapat musibah. Kita datang menghibur, tapi bukan datang dengan nyanyi dan musik menghiburnya gitu ya. Tapi insya Allah sekarang ini peristiwa kematian dapat kita terima sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting bagi kita semua yang masih hidup ini adalah melakukan tadzkirah. Forum ini adalah forum pengingatan dan forum peringatan bagi kita yang masih hidup untuk mengambil pelajaran. Saya sampaikan dalam takziah yang lalu ya. Jadikanlah kematian sebagai ibrah, jadikanlah kematian sebagai pelajaran. Karena sebenarnya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Sang Pencipta itu sudah selesai, nggak ada urusan lagi dengan Sang Pencipta. Kontrak kehidupannya sudah berakhir, maka tidak lagi ada masalah. Jelas masalahnya nanti kalau penuh dengan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, dengan surga. Kalau penuh dengan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan dan neraka di alam ukhrawi nanti itu. Yang masih bermasalah ini adalah kita-kita ini gitu. Ya. Kita yang hadir ini yang sedang atau masih menghadapi masalah, masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak selalu siap untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan ukhrawi. Jadi masih bermasalah kita-kita ini gitu. Yang ya segera akan menyusul. Katanya selesai acara takziah ada juga yang meninggal ya. Saya nggak tahu siapa duluan ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kehidupan. Maka kita berkumpul seperti ini
istri saya Mbak di dalam, kalau acara takziah di Subang ramai seperti itu ya kan. Dan baru hadir kemarin itu, ramai sekali. Ini kalau dilihat di luar ini ramai lagi nih. Ini tidak kalah Pengantin. dari rapat akbar partai politik. Ya begitulah di Sumbawa. Ya. Kalau di Jawa sana tidak selalu seperti ini. Bahkan di daerah tertentu, di kalangan tertentu, itu selesai pemakaman ya selesai. Ya ada malam pertama, malam kedua, ketiga. Ya. Apalagi di kalangan Muhammadiyah, nggak ada tuh hidangan snack beraneka warna. Ya. Oh, ini lagi bawa snack lagi. Ya, ini budaya. Sebenarnya yang paling penting bagi kita berdoa bagi almarhum, almarhumah, dan memantulkan doa itu bagi kita. Jadi ketika kita berdoa Allahumma ghfir laha bagi almarhumah, kita pantulkan pada diri kita sendiri. Jadi ada self motivation, motivasi diri, self suggestion. Kita memohon kepada yang sudah wafat, tapi sesungguhnya kita berdoa untuk diri kita sendiri. Itu salah satu esensi dari ibadat, sholat, doa. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersabda, "Idza mata ibnu Adam, idza mata ibnu Adam, jika Bani Adam mati, ya, berpisahnya ruh dan jasad, dijemput oleh al-maut, in qata'a amaluhu illa min thalathin, putuslah amalnya kecuali dari tiga. Apa maksud inqita'ul amal? Inqata amaluhu, berputuslah amalnya, tidak lagi bisa berbuat apa-apa, sudah berpisah roh dan jasad. Esensi sebagai manusia yang punya an-nafs, yang ada karena pertemuan roh dan jasad sudah berakhir. Al-maut, al-faut, putuslah, tidak bisa lagi. Maka ada dalam ayat Al-Quran itu ya, orang-orang yang sudah berada di alam barzah, alam akhirat, ingin dikembalikan ke dunia walau sesaat, tapi tidak bisa lagi. Namun roh manusia, ya, roh manusia akan tetap hidup, dan roh itulah, ada pendapat, bersama jasad bertemu kembali, yang akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia ini, di akhirat nanti itu. Nah, yang berasal dari tanah, jasad kita ini berasal dari tanah. Dalam Al-Quran, "Tsumma sawwahu", ketika Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya. Luar biasa indahnya Al-Quran dan Al-Hadis. Arba'una yawman nutfah, 40 hari dalam stadium nutfah, sperma dan ovum yang bertemu. Arba'una yawman alaqah, 40 hari dalam stadium darah kental yang melekat di dinding rahim. Arba'una yawman mudghah, 40 hari dalam stadium daging, daging menjadi tulang, tulang yang dibungkus kembali dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha suci Allah yang menciptakan dan merupakan pencipta terbaik. Baru setelah itu, tsumma sawwahu, setelah sempurna kajian itu, sudah ada tangan, kaki, mata, telinga yang belum berfungsi. Baru Allah berfirman, surat As-Sajdah ayat 7 itu, wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia Allah itu meniupkan, menghembuskan padanya dari rohnya. Begitu dihembuskan, maka organ
organ-organ tubuh berfungsi, mata melihat, telinga mendengar, dan ada potensi-potensi rohani, potensi-potensi kejiwaan dalam diri kita itu. Inilah ruh dan jasad bertemu. Nanti ruh dan jasad berpisah. Biasanya karena jasad tidak ideal lagi bagi ruh. Jasad yang berasal dari tanah sudah rusak. Fungsi-fungsi organ, sel-sel dalam tubuh sudah terganggu. Maka ruh berpisah dari jasad. Dan yang berasal dari Allah, ruh tadi itu akan kembali ke hadiratnya. Maka di alam barzakh, ya, di alam barzakh, alam kubur, barzakh itu artinya tembok. Tidak bisa lagi pemisah, tidak bisa lagi manusia berbuat apa-apa, mau kembali lagi menyesal, sudah terlambat ini. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, saya lanjutkan hadis tadi. Terputuslah amalnya kecuali 3. Ya, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Kalau selama hidupnya sering bersedekah, ya, bersedekah secara sungguh-sungguh, as-sidqu, as-sadaqah dan as-sidqu, agar katanya yang sama. As-sidqu itu kejujuran, keikhlasan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan oleh orang lain. Au waladin soleh yad'ulah, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Jadi putus amal kecuali dari 3. Tapi 3 itu tidak mengandung arti menambah yang baru, tetapi akan menjadi catatan di diri Sang Pencipta untuk bekal kita di akhirat nanti itu. Maka kalau kita bersedekah itu ya kembali kepada pelakunya. La tadiru waziratun wizra ukhra. Seorang diri tidak menanggung dosa orang lain. Termasuk pula saya berpendapat, ini ada pendapat-pendapat lain, itu tidak menambah tapi lebih sebagai pelakunya. Jadi kalau keluarga sekarang niatnya bersedekah, menjamu yang hadir, yang dapat pahala yang bersedekah. Yang dapat pahala yang bersedekah. Ya, kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, tidak untuk yang telah meninggal dunia. Tetapi Doa. mohon hati-hati mendengar dan memahami perkataan saya, ucapan saya. Tetapi roh yang berada di alam barzakh, yang menunggu kiamat nanti, berada dalam kehidupan ruhiyah, berada dalam kehidupan rohani, ya, dapat mengetahui apa yang terjadi di muka bumi ini. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kalau ada amal jariah yang dimakan orang lain, membangun masjid, membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam, menyantuni yatim piatu, fakir miskin, itu yang akan membawa mereka roh itu dalam keadaan bahagia. Ketika melihat, roh melihat, saya yakin roh almarhumah melihat kita malam ini. Maka kalau kita berdoa, apalagi anak-anak kandungnya berdoa, waladun soleh, Allahumma ghfir laha. Itu ada dalam sebuah hadis, ya, saya lupa teksnya, tapi kira-kira analognya, kiasnya itu bagaikan ayam yang diberi makanan, datang dengan penuh kegembiraan itu. Dan dalam hadis lain, ketika dia dikenai azab kubur, malaikat akan berhenti. Tapi kalau doanya hanya singkat, ya, azabnya berlanjut lagi. Maka roh yang berada di alam barzakh bisa menyaksikan yang ada di dunia. Maka para anak cucu, ya, hati-hati dalam perbuatan di dunia. Ketika terlibat dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dan apalagi
dalam pertengkaran di antara keluarga sering terjadi. Pertama karena warisan biasanya itu yang tidak terselesaikan. Betapa sedihnya roh yang berada di alam barzah menyaksikan kita yang masih hidup ini. Nah, mudah-mudahan almarhumah, ya, saya yakin beliau banyak menebar amal jariah, sedekah jariah, dan juga melahirkan anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Ini menjadi sumber, ya, dari kebahagiaan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia.